Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh uh, berdiam sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh luar biasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga setiap hari kita harus selalu setia untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur setiap hari kami boleh merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Kami mau melakukan kegiatan pembelajaran hari ini Tuhan, namun sebelumnya kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Dan Ibu harap ayat ini menjadi ayat favorit kita, semangat kita, spirit kita untuk kita maju lebih lagi. Amsal 1 ayat yang ke-7. Ibu bacakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ada dua pernyataan penting. Menjadi orang yang berhikmat atau menjadi orang yang bodoh. Pastinya kita akan memilih untuk menjadi orang yang berhikmat. Lalu apa itu hikmat? Hikmat itu seringkali dihubungkan dengan ketika kita pintar, ya, kita memiliki pengetahuan yang tinggi, pendidikan yang tinggi, itu berarti kita penuh dengan hikmat. Atau hikmat dihubungkan ketika kita menjadi pengusaha yang sukses, kita kaya, kita bisa mengelola berbagai macam, itu dihubungkan dengan hikmat. Apakah benar hikmat yang dimaksud firman Tuhan pagi hari ini adalah hikmat yang berbicara tentang pengetahuan yang tinggi, tentang kekayaan yang besar, yang banyak? Tidak. Hikmat yang dimaksud firman Tuhan pagi hari ini adalah hikmat yang dihubungkan dengan bagaimana kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak SMP Immanuel yang masih remaja dinilai orang lebih berhikmat dibandingkan dengan orang yang lebih dewasa daripada kalian. Karena apa? Kalian memiliki takut akan Tuhan. Lalu takut akan Tuhan itu apakah seperti kita takut kepada setan misalnya? Aduh, takut ada Tuhan, takut. Bukan. Takut akan Tuhan itu diartikan memiliki rasa takjub, hormat kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan. Jika ada pilihan, ya, firman Tuhan mengatakan dalam Matius, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Yang terutama di dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Jika kita diperhadapkan dengan dua pilihan, maka Tuhanlah yang menjadi pilihan utama. Misalnya, orang tua mengatakan bahwa nilaimu harus tinggi. Pokoknya di rapat kamu harus mendapatkan A. Tapi mungkin kemampuan, misalnya contoh matematika, kemampuan matematika kita rendah. Bagaimana kita akan mendapatkan nilai A? Ya sudah, ketika ujian kita nyontek aja rumus. Kan matematika itu banyak rumusnya. Kita nyontek aja supaya kita mendapatkan nilai tinggi. Kan membanggakan orang tua. No, ketika kita memilih takut akan Tuhan, maka kita memilih pada posisi yang benar, integritas. Walaupun tidak dilihat oleh banyak orang, kita tetap mengutamakan hidup takut akan Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Walaupun orang tua kita tidak tahu, tapi kita memilih untuk takut akan Tuhan. Kita memilih untuk berada dalam kebenaran. Kita tetap memilih untuk
memilih jalan yang benar dibandingkan jalan yang mudah, walaupun itu lebih menguntungkan. Nah, anak-anak, hidup takut akan Tuhan itu sangat penting kita miliki di dalam kehidupan kita, karena itulah permulaan pengetahuan. Kalau kalian tidak bisa sesuatu, kalian bisa belajar, akhirnya kalian bisa. Kalau kalian mau mendapatkan sesuatu, kalian bisa berusaha, minta orang tua, minta keluarga, kalian bisa mendapatkan. Tapi hidup takut akan Tuhan tidak bisa mengandalkan orang lain, tidak bisa mengandalkan pikiran atau kepintaran kalian, tetapi tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Itu yang terutama. Ketika kita menjadi anak yang takut akan Tuhan, maka hikmat itu pasti akan kita dapatkan. Pengetahuan itu pasti akan kita dapatkan. Dikatakan tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, orang bodoh tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang berhikmat, dia akan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, anak-anak yang terkasih, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya sekedar berbicara bahwa kita adalah orang yang takut akan Tuhan? Apakah kita hanya sekedar keluar dari mulut kita tapi kita tidak melakukan apa-apa? Tidak ada yang pokoknya pasrah lah, pasrah, berserah, pasrah ajalah apa maunya Tuhan. Tidak. Hidup takut akan Tuhan itu ada action yang kita lakukan, ada juga tindakan yang kita lakukan. Bukan hanya kita wes nunggu aja, wes aku kan takut akan Tuhan, belajar gak belajar aku takut akan Tuhan, pasti aku pintar. Tidak, ada tindakan yang harus kita lakukan. Mari kita buka di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ini beberapa hal yang harus kita lakukan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ayat pertama, ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Bukan separuh hati, seperempat hati, 3/4 hati, tapi segenap hati. Seluruh keberadaan kita harus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang memegang kendali. Kalau kita ingin bepergian ke satu tempat, kita naik pesawat, nggak mungkin kita bilang sama pilotnya, Pak, kiri pak, kanan pak, naik pak, turun pak. Nggak mungkin. Pasti kita percaya dengan sepenuh hati bahwa Bapak pilot itu akan membawa kita pada satu tempat yang kita inginkan. Demikian juga ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan, Tuhan, sepertinya aku mau ke sini deh. Tuhan, aku mau ke kanan deh. Tuhan, harus kabulkan doaku ya. Kabulkan doaku ini. Doaku ini penting banget. Kalau Tuhan tidak mengabulkan doaku, aku gak mau ke gereja lagi. Nah, itu bukan hidup yang takut akan Tuhan. Itu namanya kita menyodorkan proposal kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Tuhan harus ikutin. Enggak. Hidup takut akan Tuhan itu menyerahkan secara total kehidupan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan membawa kita ke tempat tujuan yang mulia. Tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Walaupun ada kesulitan. Misalnya kalian mau jadi dokter, tapi kalian anak petani yang penghasilannya gak jelas. Tapi fashion kalian membawa bahwa saya akan menjadi dokter. Hiduplah takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan membukakan jalan keluar yang kalian sendiri tidak pikirkan itu. Ketika kalian bergantung dan ketika menjadi dokter itu memang kehendak Tuhan, maka pintu-pintu akan Tuhan bukakan. Jadi bukan kita memaksa Tuhan, tapi biarkan Tuhan yang memegang kendali di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Dan janganlah, itu ya ayat 5 yang B. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya
Ya itu tadi ya, mirip dengan yang Ibu jelaskan. Artinya jangan kita berpikir bahwa rencana kita itu adalah yang paling baik. Apa yang kita lakukan itu adalah yang paling baik, sehingga kita memaksa Tuhan untuk melakukan menurut pemikiran kita. Benar Tuhan, sudah saya bilang ini, saya kan sudah berdoa, Tuhan harus mengikuti. Gak bisa. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Karena apa? Pengertian kita ini terbatas, karena kita ini manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi hikmat Tuhan tidak terbatas. Tuhan yang lebih tahu jauh ke depan kehidupan kita ketimbang kita sendiri. Walaupun tubuh ini Tuhan beri kepada kita, tapi dirancang oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Masa depan kita pun dirancang oleh Tuhan, sehingga Tuhan yang tahu jauh ke depan. Tuhan tahu nanti kita akan menjadi apa. Tuhan tahu kita akan mengalami kesulitan apa. Makanya jangan kita merasa diri kita itu paling benar, merasa diri kita itu paling hebat. Karena di atas semuanya itu Tuhanlah yang terhebat. Atau kita merasa bahwa orang tua kita adalah orang yang berpendidikan, bahwa pemahamannya itu udah pasti yang paling benar. Belum tentu. Kita harus bertanya kepada Tuhan. Bukan hanya pokoknya urusan sekolah orang tua nggak perlu doa-doa. Enggak. Karena orang tua juga manusia yang terbatas, penuh dengan keterbatasan. Yang tidak terbatas adalah Tuhan. Yang mengetahui segala sesuatu adalah Tuhan. Sehingga kita harus bersandar sepenuhnya kepada hikmat daripada Tuhan. Lalu yang ketiga, akuilah Dia dalam segala lakumu. Ini artinya apa? Tadi ya, bukan pasrah, terserah Tuhan, tapi ada action. Nah, antara kita berharap kepada Tuhan dan action kita itu kita satukan. Ya, bagaimana kita berharap kepada Tuhan, tetapi kita juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi akuilah Dia dalam segala lakumu. Akuilah Tuhan itu akan menuntun setiap jalan kehidupanmu. Nah anak-anak, jika 3 hal itu sudah kalian lakukan, maka di ayat yang ke-6 bagian B, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Maka Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan anak-anak. Jadi yang utama itu adalah hidup takut akan Tuhan. Adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Sekolah kita sangat baik memikirkan visi sekolah ya. Kenapa good spiritual itu yang paling utama? Jadi visi kita kalian harus tahu ya. Good spiritual, good karakter, good academic. Kenapa good spiritual itu yang paling utama? Karena itu dasar dari semuanya. Itulah hidup takut akan Tuhan. Ketika kita memiliki good spiritual, hidup takut akan Tuhan, maka good karakter itu pasti kita akan miliki. Bagaimana kita memiliki karakter Kristus? Karena kita hidup takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, mengasihi sesama dengan sepenuh hati, rendah hati, lemah lembut, penuh kasih, dan lain sebagainya. Itu karakter Kristus. Ketika kita memiliki good spiritual, maka kita otomatis akan memiliki karakter Kristus. Dan kita akan menjadi anak yang bertanggung jawab. Good academic. Ya. Jangan berpikir bahwa ketika kalian melayani Tuhan, terus semua itu akan mengalir begitu saja. Ketika kalian tidak memiliki karakter Kristus, maka semuanya akan sia-sia. Ketika kalian memiliki karakter Kristus, maka pasti kalian akan menjadi anak yang bertanggung jawab. Baik dalam tugas, pekerjaan rumah, membantu orang tua, pasti kalian akan menjadi anak yang bertanggung jawab. Karena apa? Takut akan Tuhan sudah kalian miliki, karakter Kristus sudah kalian miliki, maka akademik itu akan menyesuaikan. Kalian akan menjadi
siswa yang bertanggung jawab melakukan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kalian pasti akan mendapatkan nilai yang baik karena kalian bertanggung jawab. Tuhan bilang apa? Kalau kamu setia dalam perkara kecil, kamu pasti akan setia juga dalam perkara yang besar. Kalau anak-anak bertanggung jawab menyelesaikan tugas, pasti anak-anak bertanggung jawab juga akan masa depan kalian. Nah, anak-anak, milikilah hidup takut akan Tuhan. Maka tanggung jawab itu akan kalian miliki. Maka hikmat dan pengetahuan itu pasti akan kalian miliki. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa. Biarlah hati yang takut akan Tuhan terus kami miliki di dalam kehidupan kami. Dan itu terus ada dan terus ada Tuhan. Dan itu yang akan menjadi dasar kehidupan kami. Sehingga walaupun kami menghadapi permasalahan yang besar, kami tetap kuat ketika kami selalu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak pagi hari ini yang melakukan aktivitas pembelajaran. Kasih karunia Tuhan senantiasa selalu bersama-sama dengan mereka. Terima kasih ya Bapak untuk kasih-Mu. Inilah kami menyerahkan juga Bapak Ibu guru dalam mengajar walaupun jarak jauh. Tuhan juga memberkati orang tua, anak-anak dalam pekerjaan, dalam usaha. Berkat Allah senantiasa melimpah dalam kehidupan. Dan berikan mereka tanggung jawab ketika mereka menyelesaikan tugas yang diberikan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Kami siap melakukan aktivitas kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat beraktivitas anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.